Halo Cakra Muda, selamat datang di Cakra Pods, cengkrama singkat berbobot. Oke, selamat datang di podcast edisi khusus PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bersama saya, Muhammad Adi Mirza Kurniawan yang akan memandu teman-teman kali ini di edisi kali ini. Oke, jadi kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka, ada dua orang. Mereka adalah perwakilan dari salah satu lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Negeri Semarang atau yang ada di FUNES. Nah, lembaga kemahasiswaan ini terkenal dengan mereka yang bisa membuat undang-undang. Mereka adalah orang yang mengawasi eksekutif. Ya, mungkin teman-teman udah bisa nebak. Yap, betul sekali. Mereka adalah perwakilan dari DPM Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum, Mas Asar, Mas Sayid. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah. Kalau saya pribadi lumayan sehat, alhamdulillah. Dan Ajar gimana, Jar? Alhamdulillah juga sehat sih. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat teman-teman Cakra Muda masih belum tahu atau belum mengenal mas-mas sekalian, monggo bisa memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalan diri ya. Jadi, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sayyid Tanjilatul Hamdi. Biasa teman-teman bisa manggil dengan nama Sayyid atau Mas Sayyid. Saya dari semester 6. Untuk asal daerahnya saya asli Semarang. Kemudian saat ini diamanahi sebagai Ketua dari DPM EVA 2021. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Oke, baik. Mungkin saya lanjut juga ya. Halo Cakra Muda Nirwasita. Perkenalkan, nama saya Azhar Bahar Santo. Teman-teman bisa manggilnya biasanya dengan nama panggilan Azhar. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dan di sini saya diberi amanah menjadi Ketua Komisi Bidang PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu sih mungkin perkenalan singkat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, wah. Jadi di sini kita telah kedatangan tamu, ketua dari DPM dan juga ketua dari Komisi 1 ya Mas ya? Mas Asar. Komisi 1. Komisi PSDM. Nah, mungkin bisa dikenalin apa sih DPM itu, kok bisa ada komisinya, apa aja sih fungsinya dari DPM itu? Oke, izin Jar untuk jawab ya, Jar. Jadi DPM itu sebenarnya adalah lembaga perwakilan atau lembaga kekuasaan di bidang legislasi atau legislatif, di mana kalau bayangannya, gampangannya di dalam suatu negara itu kita sama-sama mengenal mungkin ada trias politika, ada lembaga eksekutif atau legislatifnya. Nah, di tingkat mahasiswa walaupun kita sama-sama masih belajar, belum bisa mengikutkan atau meniru secara sempurna dengan pelaksanaan negara, namun kita juga ada seperti itu, yaitu di tingkat eksekutifnya mungkin teman-teman bisa tahu ada yang namanya BEM, dan juga di tingkat legislatifnya itu ya DPM, di mana fungsinya jika teman-teman mengetahui DPR mungkin hampir sama, yaitu ada 4 fungsi pokok. Di bidang legislasi nanti ada bidang pembuatan undang-undang, jadi nanti peraturan undang-undang atau peraturan-peraturan tentang kemahasiswaan internal atau tingkat fakultas mungkin itu dibuat oleh DPM bersama Presiden BEM. Kalau di negara mungkin ketua DPR bersama Presiden. Kemudian nanti ada fungsi advokasi, aspirasi dan advokasi. Kemudian ada fungsi aspirasi dan advokasi. Kemudian 2 lagi apa, Jar? Oke, izin menambah ya. Fungsi pengawasan dan yang terakhir itu fungsi penyelesaian sengketa. Kayak gitu. Wah, berarti DPM itu bisa dibilang adalah DPR-nya mahasiswa di Fakultas Hukum UNES ya Mas? Yang sejajar dengan BEM ya? Ya, karena begini, untuk terkait tingkatan kemarin juga mungkin
di kongres juga sempat dibahas untuk tingkatannya, karena kita mahasiswa Fakultas Hukum UNES atau mahasiswa UNES telah bersepakat untuk sistem pemerintahan kemahasiswaannya adalah sistem keluarga mahasiswa, maka akhirnya kita mengabdikan diri untuk nantinya sejajar. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin buat Cakra Muda Nirwasita yang ada di rumah. Kenapa sih mungkin keistimewaan apa yang bisa mereka dapatkan ketika mereka gabung ke DPM atau mau belajar di DPM? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Mungkin kalau keistimewaan, mungkin kita kan sebagai lembaga legislatif ya. Jadi intinya kita fokus membuat kayak peraturan perundang-undangan. Jadi kita lebih punya langkah ke depan daripada teman-teman. Jadi kayak ya belajar lah tata cara pembuatan undang-undang itu bagaimana. Kayak gitu. Dan di DPM sendiri ini juga selain kita membuat produk-produk hukum, tentunya juga kita belajar mengenai pengadvokasian juga, kemudian belajar mengenai internal kita sendiri, bagaimana merawat organisasi itu sendiri juga kayak gitu. Dan tentunya juga selain itu sendiri juga di DPM kita ada hal-hal unik yang mungkin teman-teman nanti bisa dapatkan. Jadi gabung aja di DPM gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut. Oke. Mungkin mau ditambahin oleh Mas Sayed? Oke, kalau tambahin sedikit ya. Jadi sebelumnya jujur aja saya bersama Azhar, mungkin kalau biar lebih santai aku pakai aku gitu ya. Yeah. Aku bersama teman-teman Azhar juga beberapa anggota dewan yang saat ini terpilih menjadi dewan, sebelumnya tidak ada pengalaman sebenarnya untuk menjadi anggota dewan atau anggota DPM. Cuman kalau ditanya, makanya ini alasannya kenapa akhirnya kami masuk atau mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dewan ya, karena sebelumnya pengalaman saya ada di eksekutif, kemudian kita coba bagaimana pengalamannya menjadi legislatif, dan hal itu menurut saya juga tidak kalah penting atau bahkan sangat berpengaruh atau berdampak langsung kepada pelaksanaan pemerintahan di mahasiswa, di mana kita di sini juga terlibat dalam pembuatan undang-undang, pembuatan peraturan, serta ketika lembaga eksekutif dan juga beserta UKM-UKM yang ada itu bertindak atau berkegiatan, kita di sini juga diamanai oleh mahasiswa untuk bukan mengkontrol atau untuk mendirect itu enggak ya, cuman lebih ke memberikan masukan apabila hal itu dirasa kurang tepat dengan kebiasaan atau apa yang baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Jadi perwakilannya misal ada BEM, ada UKM, oh ini kegiatannya kurang tepat, ini kok kayak gini, atau ada mau yang ditanyakan. Kan terlalu banyak ketika mahasiswa itu nanya langsung itu. Ada lembaga perwakilan sendiri untuk mewakili mahasiswa tersebut, yaitu melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu saya tertarik. Nah, terkait dengan keuntungannya nih, apa keuntungan DPM ataupun keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa baru ketika mereka belajar di DPM atau join di DPM? Oke, siapa dulu, Jar? Duluan, monggo. Oke. Keuntungan yang bisa didapatkan. Satu, teman-teman. Lembaga ini itu pada dasarnya adalah lembaga yang tadi saya ulangi berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat mahasiswa atau bahkan seluruh kegiatan kemahasiswaan. Di mana lembaga ini nanti juga akan berperan untuk mengurusi atau memberikan solusi atau membantu memecahkan permasalahan di tingkat mahasiswa, bahkan apabila permasalahan itu berurusan dengan tingkat pimpinan fakultas. Begitu. Kemudian selain itu, keuntungannya adalah teman-teman di sini nanti belajar untuk bagaimana kita untuk menyampaikan pendapat kepada tingkat fakultas, bagaimana kita memformulasikan suatu permasalahan untuk kemudian kita cari jalan keluarnya. Dan yang tak kalah penting adalah ini kan fakultas hukum, di mana peraturan undang-undang itu adalah seperti nyawa bagi mahasiswa fakultas hukum. Setiap hari kita akan berurusan berkaitan dengan yang namanya peraturan undang-undang. Nah, di sini kita juga diajari atau juga seperti selayaknya pembuat undang-undang di DPR Indonesia,
kita juga akan seperti itu dengan membuat undang-undang. Kita nanti bikin naskahnya sebelumnya, kita buat prolek fakultasnya, program legislasinya, kemudian kita mengajukan ke Presiden BEM apakah diizinkan atau tidak, kemudian kita nanti ada yang namanya sosialisasi tentang undang-undang tersebut. Nah, kita di sini merasakan experience menjadi anggota DPR yang sesungguhnya, walaupun tahapnya masih tahap belajar. Dan di tahap belajar ini sebenarnya juga penting karena masa depan atau kegiatan dari Fakultas Hukum ini juga kita terlibat secara langsung begitu. Oke, mungkin aku izin menambah juga ya. Jadi emang benar yang dikata saya tadi, bahwasanya kita kayak lebih ke terjun langsung gitu loh. Bagaimana cara pembuatan, kayak gitu, pembuatan produk undang-undang dan lain sebagainya. Selain itu juga, mungkin kita kan ada fungsi pengawasan. Kita bisa mengawasi kinerja BEM, kita bisa menilai itu, nilai kinerja BEM, UKM, LK, dan BSO. Jadi kelebihan kita di situ, kita bisa menilai kinerja mereka dan ya mengasih saran untuk kebaikan mereka juga. Selain itu juga kita juga bisa sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Apa sih lembaga penyelesaian sengketa itu? Jadi apabila ada UKM atau antar UKM atau misal antar LK ada yang bermasalah, kita turut hadir serta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kayak mediator lah, kayak gitu kalau di DPM. Berarti bisa dibilang DPM ini adalah tempat yang sangat-sangat bagus buat teman-teman mahasiswa baru belajar gimana sih caranya membuat undang-undang, yang pastinya itu akan jadi pengalaman baru buat teman-teman yang mungkin awalnya nggak tahu undang-undang cara bikinnya gimana, bisa dapat pengalaman itu. Nah, buat teman-teman Cakra Muda yang mau atau tertarik untuk gabung ke DPM, bisa aja gabung ke DPM, mungkin nanti akan ada opreknya, Mas ya. Oke. Nah, mungkin lanjut gimana, Mas Sayid? Mohon maaf, untuk DPM sendiri mungkin agak berbeda ya untuk terkait opreknya. Jadi ada dua oprek. Yang pertama secara resmi atau secara demokrasi, di mana teman-teman kalau misalnya mau untuk mendaftarkan diri menjadi anggota DPM, jadi ya seperti seperti pencalonan legislatif atau DPR pemilu yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman juga nanti terlibat dalam pemilihan demokrasi tersebut. Teman-teman nyetor nama, nanti dipilih secara pemirah yang bersamaan dengan pemilihan presiden. Namun bukan hanya itu, jika pun teman-teman tidak terlibat dalam pemilihan tersebut, bagi DPM yang telah terpilih, anggota DPM yang terpilih bisa untuk melakukan open recruitment. Cuman itu dikembalikan kepada Dewan Perwakilan tersebut apabila sudah memenuhi atau tidak begitu. Oke. Jadi ada dua metode untuk gabung ke DPM. Yang pertama ada mencalonkan diri yang nanti akan dipilih di pemilihan umum raya, ataupun di melalui oprek yang dilakukan setelah pemira itu selesai, ya Mas Said ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Said dan Mas Asher temui ataupun pernah alamin ketika jabat di DPM? Monggo. Oke, ajar deh. Oke, apa ya kalau untuk pengalaman unik mungkin pengalaman berkesan aja sih kalau dari aku ya. Ini kan tahun pertama aku juga terjun di bidang legislatif nih, DPM nih, baru tahun ini juga. Nah, di DPM ini aku kemarin kan megangnya di PSDM. Jadi kayak salah satu tugasnya itu kayak membuat kongres mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi gimana caranya nembusi antara LK, UKM, BSO, kita menyatukan semua itu dalam satu kongres itu, kita bisa ya menyatukan keberagaman lah di situ. Dan ya hal yang unik itu kayak semisal ada peraturan, kan di situ ada pembahasan mengenai ADART ya. Jadi ada yang pro dan kontra. Nah, yang di situ lah, yang unik-uniknya di situ. Jadi kayak melihat teman-teman yang mempertahankan pendapatnya untuk menguatkan organisasinya, dan yang satu juga sama-sama menguatkan. Menurut saya yang unik selama ini saya menjabat di DPM itu sih. Oke, mungkin kalau dari Mas Sayid, apa pengalaman unik atau berkesan? Pengalaman berkesan ya,
unik atau berkesan atau pengalaman baru mungkin ya yang baru saya rasakan menjadi anggota legislatif. Karena begini, dimana sebelumnya mungkin saya belum agak kaget sedikit karena harus menerima atau mendengar aspirasi dari mahasiswa yang berkaitan tentang kritik atau saran kepada organisasi yang lain begitu. Biasanya itu mungkin teman-teman di B mungkin bisa merasakan itu, mendapat kritikan tentang kinerja fakultas atau hal yang dilakukan oleh fakultas begini-begini kurang lebihnya UKT dan lain. Kita menyampaikannya dengan fakultas pimpinan itu mungkin agak ya ini sekaligus melatih mental kita bertemu dengan pimpinan atau orang yang lebih tinggi. Nah, ini berhadapan langsung dengan teman kita sendiri, dengan saudara kita sendiri untuk menyampaikan kritikan kayak kamu tuh harusnya kayak gini, harusnya gini, kamu sebenarnya kayak gini. Jadi kita pintar-pintar cari bahasa, kita pintar-pintar untuk lobbynya, kita pintar-pintar negosiasinya agar apa yang kita sampaikan itu paham maksudnya. Di sini kita tidak kayak mengkontrol, kamu nggak boleh kayak gini, aku yang ngatur kamu, aku yang perwakilan mahasiswa harus gini-gini. Nggak kayak gitu, supaya kalau kita sampai salah bahasa, salah komunikasi, orang yang mendengar kita, yang menerima itu, penerimaannya itu bakal berbeda. Apa yang mau kita sampaikan itu tidak tersampaikan akhirnya. Nah, di sini kita harus menjembatani mahasiswa, tapi juga perlu mencari strategi terbaik untuk penyampaian yang apa yang disampaikan mahasiswa itu tersampaikan oleh teman kita sendiri yang mungkin dengan latar belakang karakter yang berbeda. Kita harus pintar-pintar itu sih pengalaman unik dan sangat luar biasa deh kalau bagi saya. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir buat mas-mas perwakilan dari DPM. Pesan untuk mahasiswa baru atau Cakra Muda Nirwasita. Oke, ini siapa dulu ya? Oke, tapi sebelumnya tadi agak kelupaan di bagian perkenalan. Mungkin karena ini terakhir izin ya, Dea. Iya. Jadi sebelumnya DPM di tahun ini, DPM 2021 itu kita menggunakan atau menyebutkan suatu nama parlemen. Kita bentuk suatu parlemen dan kita beri nama Parlemen Kolaborasi Kebaikan. Di mana dari kami sendiri memaknai itu adalah kami berharap tiap UKM yang ada, stakeholder yang ada di tingkat mahasiswa, bahkan di tingkat pimpinan, itu kan ada yang namanya suatu kolaborasi atau kerjasama. Nah, apapun maksud atau makna yang kalian masuk di DPM atau masuk di BEM atau berkegiatan di tingkat intra atau di lembaga kemahasiswaan, berkolaborasilah dan dengan niat satu, dengan tujuan satu yang sama, yaitu kebaikan. Mungkin teman-teman yang masuk ada yang ingin niatnya untuk peduli dengan dirinya sendiri, untuk meningkatkan kemampuan diri, ada yang ingin mungkin ingin lebih mendapat teman, apapun itu, tolong dengan niatkan satu, yaitu kolaborasi dengan cara kebaikan. Dan ingin saya harapkan semua UKM juga seperti itu. Berkaitan juga dengan tadi yang ditanyakan Adi, apa harapannya bagi mahasiswa baru? Teman-teman mahasiswa baru yang masuk ke dalam fakultas hukum, yang telah ada di fakultas hukum yang telah baik, tolong dijaga. Masuk ke dalam untuk kalian boleh serap ilmu sebanyak-banyaknya, serap pengalaman yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan niat satu, dengan tujuan yang positif, dengan pengabdian kalian sebagai mahasiswa, dengan tujuan kalian penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kalian di dalam sini. Dan agar nantinya niat-niat kalian yang buruk ketika masuk di sini juga tidak berbalik lagi kepada kalian hal yang buruk juga. Harapan kami sih seperti itu. Mungkin itu dari aku. Oke, kalau dari Mas Asar. Kalau dari aku ya pesannya untuk Cakra Muda Nirwasita, dimana kalau kalian menjadi mahasiswa itu tentunya ini adalah suatu tanggung jawab besar. Karena apa? Karena kalian mempunyai predikat maha. Maha itu berarti kan suatu predikat beban yang sangat besar sekali gitu. Nah, di mahasiswa itu sendiri tentunya teman-teman membawa pesan atau tanggung jawab yang besar bagi masyarakat, itu juga sebagai lisan pengabdi gitu. Selain itu juga teman-teman nanti kan di habis lulus tentunya butuh CV dan lain sebagainya. Itu juga di DPM ini kan juga salah satu dipertimbangkan. Karena apa? Karena organisasi di bidang legislatif. Jadi buat teman-teman, marilah ayo berorganisasi, bukan hanya untuk CV juga untuk masa depan, tapi kita belajar kedewasaan, kita belajar tentang kemandirian, kita belajar tentang bagaimana cara mengabdi yang benar. Nah, itu juga di dalam organisasi itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sih. Oke, siap.
Oke, itu adalah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh mas-mas kalian yang notabene juga senior buat aku, Mas Said yang angkatan 2018. Nah, mungkin buat Cakra Muda Nirwasita tetap melihat pandangan atau nasihat-nasihat dari senior yang ada. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di edisi kali ini. Buat teman-teman Cakra Muda, tetap pantengin IG PPAK FBA UNES dan juga official YouTube account kita yaitu official PPAK FBA UNES dan juga IG dari BEM FBA UNES. Dan mungkin buat teman-teman Cakra Muda yang penasaran terkait dengan DPM, monggo bisa pantengin terus IG di IG apa ya Mas? DPM IG-nya? DPM IG-nya kalau nggak salah @DPM FBA UNES, tulisan biasa ya. Iya kan Jar kayaknya. Oke, buat teman-teman Cakra Muda bisa pantengin terus DPM FBA UNES untuk cari tahu lebih dalam apa sih DPM itu, apa sih keseruan apa aja yang ada di DPM. Nah, mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf ketika banyak salah. Buat teman-teman tetap semangat, tetap terus semangat dan tetap positif. See you.